Berlatar di Jepang pada era Meiji atau sekitar abad ke-18, kisah diawali dengan memperlihatkan perang saudara antar dua kubu yang berbeda, di mana dari sekian banyaknya prajurit yang berperang, hanya Kapten Hajime Saito lah yang paling menonjol, paling santai, dan paling hebat di antara yang lain. Namun ternyata, kehebatan Saito belumlah seberapa dibandingkan dengan satu orang yang selalu beraksi sendirian tanpa bantuan. Dialah Rurouni Kenshin atau Samurai X, seorang pembunuh bayaran terhebat dalam sejarah yang saat ini ikut berperang, dan mampu membantai satu batalion musuh hanya sendirian saja. Tak lama, bendera pun diangkat sebagai tanda kemenangan akan salah satu kubu, yang berarti perang telah usai. Namun tidak untuk Saito yang merasa masih belum puas jika belum bisa mengalahkan sang nomor satu, yaitu Kenshin. Akan tetapi, Kenshin kali ini memilih untuk meninggalkan pedangnya sebagai tanda bahwa ia memilih mundur dan pensiun dari dunia persamuraian. Tak lama setelah semua orang meninggalkan zona perang, ada seorang prajurit yang ternyata masih hidup bernama Jin-e, yang memiliki bola mata dengan corak mirip Westmoreland. Yang memang ia adalah satu dari sekian banyaknya samurai menguasai teknik Isukumi, atau kemampuan untuk memproyeksikan energi di dalam tubuhnya melalui tatapan mata yang efeknya hampir sama seperti hipnotis, namun akan membuat lawan mengalami kelumpuhan sementara. Setelah mendengar banyak suara dari jiwa-jiwa yang mati oleh pedang milik Kenshin, Jin-e memutuskan untuk mencurinya dan berencana untuk menjadi Batosai selanjutnya. Cerita lalu berpindah pada 10 tahun sejak perang usai, di mana kota ini menjadi maju dan damai, aman, sejahtera berkat seorang pemimpin yang memulai era baru sesuai dengan perkembangan zaman pada masa itu. Ketika sebagian yang lain sedang fokus mensejahterakan rakyat, selalu saja ada oknum yang memanfaatkan situasi damai untuk kepentingan pribadi, yang dalam kasus ini ada seseorang yang bisa dibilang mafia bernama Takeda. Yang diam-diam, ia telah memproduksi opium atau sejenis obat narkoboy dengan bantuan seorang ahli bernama Megumi bersama dengan rekan-rekannya. Takeda di sini pun menyuruh pasukan pribadinya untuk menghabisi semua rekan Megumi dengan maksud untuk meminimalisir bocornya informasi opium ini, di mana hanya Megumi lah yang tetap dibiarkan hidup karena hanya dialah satu-satunya orang yang tahu bagaimana cara membuat opiumnya. Sementara satu rekannya berhasil kabur, namun Takeda membiarkannya pergi dan menyuruh satu anak buah spesialnya untuk mengejar dan menghabisi pekerja tersebut. Keesokan paginya, pekerja itu pun sudah ditemukan tewas tergeletak di jalan dengan sebuah kertas bertuliskan Batosai. Sehingga Saito yang saat itu menjabat sebagai kepala polisi pun langsung mendatangi kediamannya Takeda untuk meminta keterangan terkait kematian satu pekerjanya tersebut. Sebagai seseorang yang merasa berkuasa dan punya banyak uang, Takeda pun menolak dan bersikap tidak kooperatif, di mana ia justru malah menunjukkan puluhan prajurit pribadinya yang semuanya memiliki latar belakang sama, yaitu samurai. Karena setelah perang berakhir, para samurai ini tidak mendapatkan tempat di masyarakat, sehingga Takeda sengaja menampung mereka semua, termasuk menjadikannya sebagai anak buah setianya. Tak lama setelah Saito pergi, Takeda langsung mendapat kabar buruk tentang Megumi yang berhasil kabur, di mana ia segera menugaskan satu anak buah spesialnya, yaitu Batosai palsu yang tiada lain adalah Jin-e, yang saat ini ia bekerja dengan Takeda untuk menangkap dan membawa Megumi kembali hidup-hidup. Tak membuang waktu, Jin-e langsung mendatangi kantor polisi tempat Megumi bersembunyi, di mana ia yang masih ngaku-ngaku sebagai Batosai pun langsung membantai habis semua petugas polisi tanpa tersisa satupun. Sedangkan Megumi sendiri berhasil kabur melalui jalan belakang. Kembali pada lalakon utama kita, yaitu Kenshin yang baru tiba di kota setelah 10 tahun menghilang dari peradaban, di mana saat itu dia tengah melahap cilok di pasar Tonggeng. Kenshin tak sengaja melihat selebaran tentang seseorang buronan dengan julukan Batosai si pembantai. Tepat saat muncul seorang wanita bernama Kaoru yang langsung menuduh Kenshin sebagai buronan gara-gara membawa pedang, sehingga Kenshin pun langsung menjelaskan bahwa pedang miliknya adalah pedang dengan mata terbalik alias pedang khusus yang tidak diperuntukkan untuk membunuh.
Tak lama setelah mereka berdua berpisah, Kaoru secara kebetulan melewati jalan dekat kantor polisi tepat saat Jin-e baru saja selesai menghabisi semua petugas. Di mana Kaoru yang ayahnya tewas gara-gara dibunuh oleh Batosai asli pun langsung menantang Jin-e untuk bertarung. Yang tepat saat Kaoru akan dihabisi, tiba-tiba dari kegesitan dan bekas luka X pada pipi Kenshin, Jin-e bisa langsung menebak jika orang yang ada di hadapannya saat ini adalah sang legenda, yaitu Batosai original. Hal itu semakin diperkuat ketika jurus hipnotisnya tak mempan terhadap Kenshin yang punya energi chi sangat besar, sehingga daripada membuat dirinya celaka, Jin-e memilih untuk membiarkan mereka berdua pergi tepat saat para petugas baru muncul di lokasi. Untuk menghindari petugas, Kaoru pun membawa Kenshin ke tempat tinggalnya yang merupakan sebuah tempat perguruan pedang yang didirikan oleh mendiang ayahnya. Tanpa Kaoru sadari bahwa orang yang sedang bersamanya saat ini adalah Batosai asli yang sudah menghabisi ayahnya dulu. Tak lama setelah Kenshin pergi, muncullah adiknya yang datang setelah bermain di luar. Yang tepat saat Kaoru akan latihan pedang, muncullah para begundal yang datang untuk membeli paksa perguruan ini sesuai perintah dari majikan mereka yaitu Takeda. Yang karena Kaoru menolak, mereka semua langsung melakukan pengerusakan termasuk menyakiti Kaoru dan adik kecilnya. Para begundal termasuk Kaoru pun sempat terkejut oleh kemunculan Kenshin yang datang seorang diri, meminta dengan sopan dan santun agar mereka segera pergi. Namun karena para begundal ini menolak Kenshin, terpaksa harus membrutal tanpa senjata untuk melumpuhkan mereka semua. Pertarungan pun dilanjutkan di dalam dojo, di mana Kenshin akhirnya menunjukkan kesaktiannya dalam bertarung, yang bahkan tak satu begundal pun mampu berhasil menyentuhnya. Karena mereka masih keras kepala, Kenshin terpaksa mengeluarkan pedang mata terbaliknya. Sembari mengungkapkan jati diri yang sesungguhnya, di mana hal itu cukup membuat Kaoru terkejut, bahwasanya orang yang sedang menolongnya saat ini adalah orang yang sudah membuat dia dan adiknya menjadi anak yatim. Namun setelah melihat sifat Kenshin yang kini sudah berubah, Kaoru tidak mengikuti hawa nafsunya untuk membalas dendam atas semua perbuatannya di masa lalu. Akibat kejadian ini, Kenshin harus dibawa oleh para petugas untuk dipenjara bersama dengan tahanan lain, yang mana di situ ada seorang tahanan yang merupakan pendekar yang lumayan bisa bertarung bernama Sanosuke yang tiba-tiba soak saat Saito memanggil Kenshin dengan nama Batosai. Karena dulu Kenshin kenal dekat dengan Laksamana, Kenshin pun dikeluarkan dari penjara dan dipertemukan langsung dengan Bapak Lesmana yang menjadi pimpinan tertinggi di kemiliteran Jepang. 10 tahun tidak berjumpa, Laksamana cukup tertarik saat mendengar Kenshin sudah pensiun dan jadi warga biasa. Karena dengan kemampuan luar biasa yang ia miliki, Kenshin harusnya bisa menjadi seorang yang sangat disegani atau setidaknya punya peran penting di kemiliteran. Tujuan Laksamana menemui Kenshin adalah berkaitan dengan kabar mengenai maraknya peredaran opium di kota ini. Sehingga demi meningkatkan keamanan, Laksamana ingin meminta kepada Kenshin agar mau meminjamkan kekuatannya sekali lagi untuk memberantas kejahatan. Namun, meski Laksamana sudah memohon bahkan menawarinya sebuah jabatan, Kenshin tetap pada pendiriannya untuk tidak akan pernah membunuh lagi. Sehingga Saito yang kesal pun langsung menantang Kenshin bertarung dan berhasil melukai pundaknya hingga bocor. Setelah dinyatakan tidak bersalah, Kenshin pun dibebaskan dari hukuman, di mana Kenshin benar-benar sangat terkejut saat melihat Kaoru datang menjemput bahkan menunggunya di tengah hujan. Dan dari sekian banyak kata yang terucap, Kenshin sangat amat terharu tak kala Kaoru mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan siapapun Kenshin di masa lalu. Yang terpenting sekarang, Kenshin sudah tobat dan harus tetap menjadi orang baru yang jauh lebih baik.
くよ。早く。 Di saat yang bersamaan, Megumi terlihat masih lompatan untuk kabur, hingga ia tak sengaja bertemu dengan si adik atau adiknya si Kaoru yang dengan baik hati mau membawanya ke padepokan. Setibanya di dojo, Kenshin, Kaoru, dan Megumi pun akhirnya berkenalan satu sama lain, di mana mereka memutuskan untuk tinggal bersama dan saling menjaga satu sama lain, dengan Kaoru yang memberikan skin samurai baru bekas mendiang ayahnya untuk dipakai Kenshin sebagai simbol dari kehidupan barunya. Suatu malam, entah kapan Kenshin dan CS pergi ke tempat ramen untuk wow-wow, tepat saat muncul Takeda mencari seseorang yang katanya sudah mengalahkan 10 preman hanya seorang diri. Di mana Takeda yang merasa bisa membeli segala sesuatu pun mencoba mengajak Kenshin untuk menjadi salah satu pengawalnya, tetapi Kenshin sama sekali tidak tertarik dengan uang, dan dengan sopan menolak tawaran tersebut. Tak lama muncullah Sanosuke, si pendekar pedang kuda yang dengan sombongnya mengklaim bahwa dirinya jauh lebih hebat dari Kenshin si Batosai. Sehingga apabila Sanosuke senilai dengan uang yang Takeda tawarkan, maka ia harus mengalahkan Kenshin tepat disaksikan oleh semua orang. Himura Batosai-san yo. Koitsu ni kattara ore o yatou tte no dou da? Bermodalkan Zanbato atau pedang pembunuh kuda yang beratnya hampir 50 kg, jelas Sanosuke bukan petarung sembarangan yang bisa dianggap remeh. Sehingga Kenshin yang selalu berusaha menghargai lawan pun mencoba untuk bertarung dengan serius tanpa akan menyakiti lawannya sedikit pun. Setelah beberapa kali percobaan, Sanosuke akhirnya capek sendiri, apalagi ketika Kenshin mengatakan tentang harga diri, yang pada intinya, Sanosuke tidak cocok bekerja untuk seseorang seperti Takeda. Sehingga Sanosuke pun langsung menghentikan pertarungan dan menyuruh semua orang untuk segera bubar karena Era dan Wirang. Singkatnya, beberapa bulan berlalu muncullah wabah penyakit yang membuat banyak warga mengalami demam tinggi setelah meminum air dari dalam sumur yang sama. Di sini, Megumi yang sudah tahu seberapa licik Takeda pun langsung bisa menebak jika ini adalah ulahnya demi bisa mengambil alih dojo dan semua tanah di wilayah ini. Sanosuke yang juga tinggal di kampung ini pun tak sengaja bertemu dengan Kenshin, dan mau tidak mau harus mengesampingkan egonya dulu yang karena Megumi bergelut di dunia medis dan obat-obatan. Ia pun langsung mengkompakkan Kenshin dan CS agar segera mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengobati semua warga yang sakit. Beberapa jam kemudian, kondisi warga akhirnya berangsur membaik berkat tangan dingin Megumi dalam mengambil tindakan. Tepat di samping wahangan, berdua dengan si Kenshin, Megumi akhirnya jujur bahwa dia adalah mantan pembuat opiumnya Takeda. Sehingga demi keselamatan semua warga, Megumi bermaksud untuk menyerahkan diri kepada Takeda sekaligus membujuknya agar mau menghentikan semua teror ini. Tak lama setelah Megumi pergi menyerahkan diri, Kenshin menjadi kepikiran dengan nasib Megumi yang dengan begitu beraninya mengorbankan dirinya sendiri demi semua orang dengan fakta bahwa dirinya sudah bertobat dan jadi orang baik. Alangkah tidak pantasnya ketika ia hanya berdiam diri membiarkan kejahatan terjadi. Sehingga demi untuk membuktikan pertobatannya, Kenshin memutuskan untuk pergi menyelamatkan Megumi dengan ditemani Sanosuke yang memaksa untuk ikut. Sementara Kaoru dan adiknya diminta untuk tetap di dojo dan jangan lupa masak angen kacang setelah semuanya selesai. Megumi sendiri terlihat baru sampai di kediaman Takeda yang dengan tidak malunya memukuli dan menendang seorang perempuan, di mana kelakuannya seketika terhenti saat mendengar suara ramai-ramai di luar yang ternyata itu adalah Kenshin yang sudah tiba di tempat ini. Dengan pedang mata terbaliknya, Kenshin berhasil menumbangkan para samurai meski hanya mencederai mereka saja. Yang karena Takeda harus melempar uang-uangnya, para samurai yang sebenarnya takut terhadap Kenshin pun terpaksa bangun lagi demi bisa memiliki semua uang tersebut.
Berkat bantuan Sanosuke dengan pedang Janbatonya, puluhan samurai pun berhasil dikalahkan, sehingga sekarang giliran mereka masuk ke dalam rumah untuk mengambil kembali Megumi dari tangan Takeda. Tiba di rumah, mereka berdua pun bertemu dengan salah satu pengawal Takeda yang merupakan seorang garong jago gelut, yang mana Sanosuke mengajukan dirinya untuk menghadapi garong tersebut dan mempersilahkan Kenshin untuk maju duluan. Tanpa menggunakan pedang atau senjata tajam sejenisnya, Sanosuke dan si Garong pun bertarung dengan gaya tangan kosong, di mana dua-duanya memiliki kemampuan tinju yang sama. Sehingga, pertarungan pun berlangsung cukup alot, sampai-sampai harus makan dan minum dulu untuk memulihkan staminanya. Terlalu banyak buang waktu, Sanosuke pun mengerahkan sisa energinya untuk bertarung dan menggunakan pitingan seriusnya untuk mengalahkan si Garong. Kembali kepada Kenshin yang harus menghadapi samurai bernama Gen yang selalu bertopeng untuk menutupi luka bakar pada wajahnya, di mana Gen ini merupakan satu-satunya samurai yang menggunakan alat modern sebagai senjata bertarungnya. Melihat Kenshin memakai pedang mata terbalik membuat Gen menjadi semakin emosi, seolah dirinya tidak berbahaya, yang karena Gen terus melakukan serangan beruntun, Kenshin pun mulai sedikit serius dengan pertarungannya dan berhasil menang tanpa membunuhnya. Setelah Sanosuke muncul, mereka berdua pun langsung naik ke lantai selanjutnya. Yang tepat saat mereka akan masuk ruangan si Takeda, inilah yang terjadi. Karena Takeda tidak bisa bertarung, ia pun memakai senjata modern yaitu pistol roulette, yang bisa mengeluarkan banyak peluru dalam satu kali tembakan. Sempat terdesak, Saito pun datang terlambat dan langsung memberitahu bahwa senjatanya hanya bisa menembak ke satu arah saja. Sehingga mereka bertiga pun pura-pura menyerah agar bisa menyerang dari berbagai arah. Takeda di sini akhirnya kena mental setelah Kenshin mengacungkan pedangnya tepat di depan wajahnya. Yang tak lama setelah mereka berhasil menyelamatkan Megumi, ia pun memberitahu Kenshin untuk segera pergi ke kuil di tengah hutan, karena saat ini Jin-E telah menculik Kaoru untuk dijadikan sanderanya. Setibanya di kuil tengah hutan, Jin-E terlihat sudah menunggu kedatangan Kenshin yang memang sudah lama Jin-E nantikan momen seperti ini. Harus diingat, ketika seseorang sudah menjadi yang nomor satu dan tak terkalahkan, maka akan banyak sekali musuh yang berusaha menantang. Yang dalam kasus ini adalah Jin-E yang juga ingin menjadi orang pertama yang berhasil mengalahkan sang Batosai. Sehingga tanpa buang waktu lagi, Jin-E langsung menyerangnya. Kali ini, Kenshin terlihat bakal cukup kesulitan untuk menang, karena Jin-E tidak seperti para begundal ecek-ecek sebelumnya yang hanya menggunakan jurus konvensional pada umumnya. Di mana hal itu terbukti ketika Jin-E berhasil mengecoh Kenshin dengan cara memindahkan pedangnya dari tangan kanan ke kiri dan sebaliknya. Menganggap Kenshin tidak serius bertarung, Jin-E pun menggunakan teknik hipnotisnya untuk membuat Kaoru mengalami sesak napas dan akan tewas dalam waktu 2 menit. Yang mana satu-satunya cara untuk mematahkan jutsu atau teknik tersebut adalah dengan menghabisi pengguna jutsu itu sendiri. Sehingga secara tidak langsung, Jin-E memaksa Kenshin untuk menjadi Batosai seperti dulu lagi dengan maksud agar niat tobatnya gagal dan tidak menjadi pribadi yang lebih baik.
Melihat Kaoru sudah bengek membuat Kenshin akhirnya tidak punya pilihan lain lagi selain harus menjadi sosok yang sudah lama ia kubur. Di mana Kenshin seketika mengeluarkan hodam aslinya yang langsung membuat Jin-E bersemangat. Jika saja mata pedang Kenshin tidak terbalik, mungkin kepala Jin-E sudah terbelah amburadul. Yang karena Jin-E masih keras kepala ingin bertarung sampai habis-habisan, Kenshin pun mulai mengeluarkan jurus yang dulu bisa ia pakai untuk membantai. Sehingga, jangan salahkan emak-emak naik motor apabila Jin-E menyesal dengan keinginannya. Tepat saat Kenshin akan menghabisinya, Kaoru tiba-tiba berteriak pertanda ia sudah pulih dari jutsu tersebut berkat kuatan hatinya yang tidak ingin melihat Kenshin menjadi mode Batosai lagi. Di mana Jin-E masih saja tidak menyerah meski Kenshin sudah menjelaskan bahwa sendi tangannya sudah cedera dan mustahil bisa menang. Namun ternyata Jin-E tidak bermaksud menyerang Kenshin, melainkan ingin menghabisi dirinya sendiri karena malu sudah terlanjur berbuat sejauh ini. Tak lama, Saito dan para petugas pun datang terlambat ketika momen gentingnya sudah lewat, sehingga Kenshin langsung menggendong Kaoru ke dojo untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah Takeda ditangkap dan para samurai dicabut izin pedangnya, Kaoru, Megumi, Sanosuke, dan Kenshin pun bisa hidup tenang dengan akan menjadi keluarga baru dan akan menghidupkan kembali dojo tersebut tanpa ada pernikahan di antara mereka. Dan film pun tamat.